Ya kan? Kenapa beliau bertanya, apa tanda-tandanya istri saya hamil? Beliau belum pengalaman. Kalau ambo tak perlu, kita tanya ke Allah tanda-tanda istri ambo hamil tu, Pak. Lambo calik na tuyuknya hamil. Pertama, inyo manjo, Pak. Lai tahu manjo. Kalau lah hamil orang rumah ambo, Pak, nyo sama je kucing minta makan itu. Ya kan? Kucing minta makan kami tu nyo sinduk-sinduk, Pak. Atau nyo gesok-gesok niku nyo. Amat itu tu, Pak. Aku lah kemanduan lah macam. Sudah tu nyo mutah-mutah. Tengah malam minta putih macam. Ini bapak-bapak. Aku nampak yang susah madok istri hamil. Kama ka dicari putih macam malam. Ya kan? Warahmatullahi wabarakatuh. Janggui lah putih serupa perak, tandonyo buya Allah tuo, amal saleh kita pabanyak, mudah-mudahan nanti dimasukkan Allah ke sarugo. Goyam goreng restoran Sinjai, panjang jambatan Suramadu. Dek jadwal diminta lai sesuai, sudah salat Jumat ko kita batamu. Dari Bukit Tinggi ke Kota Padang, jalan babelok ke Bengkulu, mangko talambe kami datang, jalanlah balubang tampai lalu. Lapeh nandari Kota Padang, anda menjalang Gunung Omeh, ba'a mangko jalan banyak balubang, de orang banyak mencari ameh. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Amin. Lai sehat siapa pak ibu-ibu? Boleh ambo bertanya cik, kalau ada sinyal nampak ndak ambo mengaji di YouTube? Boleh bertanya cik lai, mana gagah foto ambo di YouTube tu jonan asli kau? Gagah non asli. Jadi Pak Marzuki mengecekan, beliau kepala dusun desa Pancakarya, itu lalu di rumah beliau tadi malam. Jadi beliau tua dari ambo setahun. Ambo 72, beliau 73. Jadi kami nalah saumur beliau ko ndak lama mati leh. Karena lah 10 tahun bonusnya. Ya kan? Jadi kalau ada ibu-ibu nansa gaek kami ko suami matinya jangan ditangihi jo pada adalah lain. Bacaan saya doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mudah-mudahan dosa beliau diampunkan Allah. Terima kasih banyak atas penghargaan dan penghormatan. Dengan sabarnya bapak-bapak dan ibu-ibu dapat juo ambo masuk ke dusun ko. Jadi sempat ambo bertanya jo beliau tadi, ba'a mangko ambo caliek banyak rumah panggung. Sajak dulu ada nalah lama rumahnya nampak. Ya kan? Jadi dulu di Sikokorimbo banyak harimau. Nah, mangko jan ditangko harimau, dia teh awak tinggal. Dewan tak disi. Kini harimau lah habis, maka rumah panggung tu dibuat lo rumah di bawah. Salah satunya rupa Pak Kadus, Bapak Haji Marzuki, nanambo lalu tadi malam sinan. Rumah tu 2 kali musaji ko panjangnya.
Orang berdua saya tinggal dalam. Aju itulah nasib awak lah gaik. Sebab itu, anaklah tinggal aju suaminya. Ada nanti Jambi, ada nanti awak tinggal saya berdua betul lah. Akhirnya nanti kita sendiri, Pak. Di mana? Di alam barzah. Masalah inilah yang perlu kita pikirkan, bahwa suatu saat kita akan sendiri. Tidak ada yang menemani kita. Sekarang yang kita hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Raudatul Jannah, Dusun Kampung Pondok, Desa Demang, Kecamatan Limon Tengah, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Betul itu? Dan kita hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dusun, pegawai adat dan pegawai sara, imam khatib, alim ulama, nan basuluh tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat, nan duduk baca min kitab, tagaknya rintangnya pitua, tahu dihalal dengan haram, sarato sah dengan bata. Aye janih tapian suci, minuman anak di nagari. Mudah-mudahan para ulama kita sehat walafiat. Amin. Ya. Yang kita hormati ibu-ibu. Kalau ada ibu-ibu yang suaminya masih bertugas menjadi pegawai negeri atau ASN, istrinya dinamakan ibu-ibu PKK garis miring Dharma Wanita. Kalau ibu-ibunya suaminya masih dinas di kepolisian, itu namanya ibu-ibu Bayangkara. Dan ada juga ibu-ibu Kesatuan Majelis Taklim, wirid pengajian. Dan ada juga ibu-ibu Kepala Julo-Julo. Hanya mengumpuan piti orang sekerajanya. Pakai buku cek, pakai pena cek. Semuanya disebut adalah ibu-ibu kaum muslimat. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada ibu-ibu kaum muslimat mendidik anak cucunya. Amin. Ya. Pada siang kini kalau ambo caliak di spanduk, ya kan? Kita para jamaah sudah terbiasa membikin di bulan Rabiul Awal ini memperingati Maulid. Ya kan? Saya tidak membantah kebiasaan ini. Cuma ditukar judulnya. Karena apa? Karena hari ulang tahun itu tidak ada disuruh Nabi. Bapak jangan salah terima ya. Kalau membaca sejarah Nabi itu kewajiban. Karena apa? Nabi itu uswatun hasanah. Jo galak-galaknya harus ditiru, Pak. Itu Nabi itu. Semuanya contoh teladan yang baik. Tapi Nabi tidak pernah menyuruh umatnya semenjak sahabatnya Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, setiap tanggal 2 baleh Rabiul Awal, tolong kalian peringati hari raya kami. Itu tidak ada, Pak. Ya kan? Tapi boleh awak madokan tabligh akbar mengenai Nabi di bulan Rabiul Awal? Boleh. Tabligh akbar membaca sejarah Nabi itu perlu. Kenapa? Nabi itu sadonya harus dicontoh. Kecil orang di Mudiek, tadi yang bawa menengah di kepala desa, bahasa awak di Sikogo, dulunya sejarahnya berasal dari Minang. Minyak kita ketumangguangan dua perpatian dan sabatang, de alui kileknya tibo, de licin cayo mendatang, budi tajambu kena nelok, adat kan samo kita pakai, limbago samo kita tuang, cupak samo kita isi. Apa kata beliau? Kaum muslimin yang terhormat,
bahwa ada basandi sara basandi kitabullah. Ya kan? Jajak nan tinggal kaditikam, batang tasanda kadititih, suri tagunjai kadiuleh, ragi takambang kaditiru. Kalau kita ndak mencari jajak, kita kehilangan jajak. Kalau kita ndak mencari pedoman, kita tersesat. Kalau kita ndak mengikuti Nabi, pasti kita salah jalan. Ya kan? Jadi, biar untuk Nabi, biar untuk awak, biar untuk sia saja, ndak perlu berulang tahun. Ulang tahun tu tenaga awak semakin lama. Ambo pernah diundang mengaji, Pak. Kiranya mengaji ulang tahun kau. Ulang tahun pernikahan yang ke-50 tahun. Jadi beliau itu karena panjang usianya, lah umur pernikahannya 50 tahun. Namanya pernikahan emas. Jadi beliau dipasangi kembali pasangan marapulai. Pakaian anak daro. Atau dinaikkan ke teh pentas. Naik pentas tu tak taluk lah Pak Ji. Babimbiang jo anak cucu. Tiba di atas basuruh orang gaik nan ulang tahun pernikahan ko. Suami menyuapkan makanan ke istri. Istri menyuapkan makanan ke suami. Alah itu tangannya. Akhirnya tak bisa tiba dimuncul. Maka anak mereka yang menyuapi. Jadi ulang tahun itu kaum muslimin tidak membuat kita tambah muda, tapi membuat kita tambah tua. Kalau dek Nabi, manfaatnya Pak. Kalau di ulang tahun naninya, tak ada. Nyalah dijamin masuk surga. Sukunya suku Quraisy. Akhlaknya dipuji di Allah. Masuk bujang dia gala di masyarakat al-amin. Sadonya tak ada yang kurang Pak. Bininya 9. Apa ada yang bini 9? Apa bini lah salapan lah. Kundak ketinggalan apa dari Nabi. Ini bapak-bapak ya. Ya kan? Jadi nan disuruh Nabi mengapa Ustaz? Itu itulah. Aksiru zikra hazimil ladati yaknil maut. Perbanyaklah olehmu wahai umatku mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup. Pertama kelezatan hidup ko Pak didahului di Allah jo saki. Pak, setiap hari manusia yang tidak ingat kepada Allah habis waktunya mengumpulkan uang. Ada orang dek kayu ko Pak, paetong pitih saya tidak cukup waktu. Apa nama mencari ameh si koko Allah serupa itu. Waktu untuk petong pitih tidak cukup. Apakah kayak orang tu? Ya kan? Suatu kali beliau sakit. Ya kan? Setelah sakit, biarlah habis pitih banyak tu asal badan sehat. Itu manusia apa Pak? Untuk ketika sehat, nyoba gunakan sehat tu tidak untuk beribadah dah. Habis untuk mencari ratu. Akhirnya bertanya membawa pak dia pak nan tinggal si kowe. Sadang awak salat tadi kira-kira ada je ndak orang nan mendulang ame. Ada, nan ndak keluarnya dah. Ada. Kira-kira orang tu agamanya Islam. Nah, si kok kanainya Pak. Inyo barani meninggalkan salat. Kata Rasulullah, ya kan? Dan kita baca sejarahnya siang wah, man tarakas salah muta'ammidan faqad kafara. Barang siapa yang sengaja meninggalkan salat, maka kafirlah dia. Jadi tidak diakui keislamannya. Tidak rugi. Ameh itu terkumpul beko awak mati. Istri muda lah sampai dahnya nikah jo pacar lamonyo. Awak nyuai saya kata iya di tempat nambang me tu. Anyo tinggal laki barunya tu jo
bini awak ko. Nyo bawa ke rumahnya. Ya kan? Itu sedalam kubur yang jaliak. Balaki bini dan balik. Jalai arato pak jo bini awak bisa diambil orang keluar mati. Apalagi arato kece orang mudiek padang, balangkang sambalang kue, awak lajangkang orang nan tinggal nan pue. Jadi jan Nabi wakatu mencari pitih dengan mengorbankan ibadah. Idui awak kau ditiru orang ke sawah ba. Orang di kampung ambo pak asal memangku sawahnya dapat balui. Sawah sudah balui dapat. Ada orang yang sengaja mencari balui sebab. Anda sudah sawah. Ya kan? Jadi kalau kita beriman, beramal kita dengan secukupnya, sebaik-baiknya, akhirat itu akan dapat, dunia akan dapat. Tapi kalau kita mengejar dunia saja, akhirat pasti luput. Iko yang dikhawatirkan dek Nabi. Bagaimana kiat-kiatnya merangkul agar orang mencintai rumah ibadah? Ini akan dipelajari oleh generasi-generasi muda yang kita percaya membina jamaah ini. Sebab Nabi Zakaria dulu pak, indak mengenai rato untuk hidup kau nanya khawatirkan dah pak. Aduh, generasi nan kedatang. Birik tabang kasasak, tiba disasak, bari makan, lah hilang, inyek turun ke mama, nanti baganti jo kama. Kamanakan? Kamanakan ko narkoba. Kamanakan ko LGBT. Kamanakan ko karajonyo sudomi. Kamanakan ko ahli ganja. Kamanakan ko mabuk taruh malam dek minuman kare. Deknya sedang mabuk tu, ladinge orang itu tabiang runtuh beko je. Deknya minuman kare sedang mabuk, nyo gali jo ameh tu. Runtuh tanah ke bawah. Kabarnya lah banyak nan mati dek tu. Bara dosonya, pertama doso mabuk minuman kare. Nan kedua mati ditimpo batu jo tanah. Indak salat. Sekalo nan dapat tadi indah do jadinya leh. Ya kan? Banyak manusia yang seperti itu. Ya kan? Apa kata Nabi Zakaria ke Allah pak? Untuk membangun generasi yang ketiga supaya bisa hidupnya balik serupa Nabi Muhammad ketika hidup dulu. Pemuda di zaman Nabi Muhammad tu pak, itu para jemaah pemuda yang sangat cekatan dan taat. Salah satu contohnya orang yang menggagasnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Dek tingginya imannya paknya muda baru tu. Nabi kan dibunuh orang. Tiba malaikat Jibril. Rasulullah, engkau jangan lalu di tempat tidur engkau malam kau. Karena rumah engkau di kapuang. Jadi di mambo lalu, Ali kan di rumah engkau lalu. Iyo, ajaknya bertukar. Engkau di tempat tidurnya, inyo di tempat tidur engkau. Salimui tidak ditukar. Jadi kalau masuk orang Quraisy malam ke membunuh engkau, pastinya menuju ke kamar engkau. Nanado di sinan Ali. Jadi engkau selamat. Adi sampai dek Nabi kali. Ali itu bujang merupa alum bini kan? Ya kan? Disampaikan dek Nabi itu jawabnya. Ya Rasulullah, saya mau mengikuti itu. Andaikan saya meninggal ya Rasulullah, terserah darah saya di persada ini, darah itu akan berbicara di akhirat nanti bahwa Ali bin Abi Thalib mati syahid di usia muda membantu hijrahnya engkau. Itu nang ditiru dek generasi muda, ndak mabuk-mabuk, ndak narkoba do. Itulah habis masa depan nak. Kalau sudah kecanduan narkoba, ndak ada masa depan kalian lagi. Jangankan akhirat, masa depan dunia saja ndak ada lagi.
Ambolah mencari orang kecanduan narkoba tu diputar filmnya di BNN. Polisi yang bertugas di Badan Narkotik Nasional. Dagingnya lah habis, Pak. Setiap runggo di badannya boleh. Tapi tidak mau mati. Ada nalah 16 tahun. Menderita, napasnya sesak, semua rongga di badannya berulat, tidak bisa disembuhkan. Mati tidak loh, mereka sakitnya. Ini akibat dari narkoba. Iya kan? Ini. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Zakaria. Ya Allah, wahanal azmu minni. Tulang belulangku telah lemah semua. Washta'alar ra'su syaiba. Sedangkan kepalaku, rambutku sudah beruban semua. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Namun aku tidak pernah putus asa berdoa kepada engkau. Jadi Nabi Zakaria itu ketika itu lah kayak, Pak. Badannya lah lemah. Abuaknya sadonya lah bau ban, tapi ambo ndak putus asa doh ya Allah. Jadi kita yang tua-tua ini, Pak, jangan putus asa. Bagaimana generasi muda bisa pengganti kita yang terbaik nanti. Semua yang terbaik ini disebut orang sekarang emas. Generasi emas, Indonesia emas. Iya kan? Itu cita-cita. Ya kan? Jadi tidak ada putus asa. Caranya apa Ustaz? Ya bau sao. Saunya berikanlah pendidikan keagamaan secukupnya. Ketika apa? Ketika dia sudah lepas SD, masuknya ke pesantren. Cuma cara orang berpikir, orang berpikir. Salah kadang-kadang, Pak. Kalau di pesantrennya sekolah, ijazahnya swasta. Ijazah swasta tidak bisa jadi pegawai negeri. Percuma saja sekolah di Mapitih dapat. Ya kan? Saya melihat, Pak, sekolah kemampuan ijazah pegawai negeri tidak ada kaitannya dengan rezeki. Ambo sekolah di swasta dulu, Pak. Tapi ambo masih di pegunungan orang sampai kini. Lah sampai mati lah. Nyundangnya orang ke Zorolangun, Pak. Cuma kelebihan orang siko, alun mulai mengaji lah, kue banyak dari orang. Itu kelebihan. Ambo doa ni ibu-ibu nak membuat kue ko masuk serugo. Ya kan? Itu. Baik ko ambo raso sudah kue ko adono nasi ko mah. Ya kan? Alhamdulillah. Ndak tabayang di ambo nagari awak ko serupoi ko sikon. Ternyata bapak-bapak pulau Sumatera ini luas. Bermacam-macam kekayaannya. Di Sumatera Barat, Pak, ndak ada yang diandalkan, Pak. Kalau sawit seketiknya. Di mana? Di pesisir selatan. Sudah tu APAD-nya, APT semen tu, Pak. Kinilah angok-angok bawang lah PT semen tu. Baik itu, lah dia ambil dek semen Indonesia. Awak jadi unit pabrik sana. Sadonya inonya mengatur. Ya kan? Ambo kok mudo, ambo pindah, ambo kemari. Pidek lagai lah tangguang. Ya kan kemendulang ameh ndak talok leh. Biar ambo jadi mubalik sah. Ya kan? Jadi kaum muslimin yang terhormat, apa kata Nabi Zakaria kepada Allah? Wa inni khiftul mawaliya. Nanambo khawatirkan ndak kepala bauban ko do ya Allah. Indak badan lah lamah ko do. Generasi nang kadatang ya Allah. Urang nang hidup sesudah ambo baalai estafet kama kadisarahan. Penyebabnya sabab beliau lah lama nikah alun dapat anak. Kiranya beda, Pak. Nabi Ibrahim alun dapat anak ditakdirkan di Allah nikah cik lain. Itu, Pak.
Tiba di Nabi Zakaria kan cucu Nabi Ibrahim tu. Ndak nikah cek lah ditakdirkan Allah tu. Maka nyuagi tahu dia Allah. Kan beliau mengajian wakanatim maraati. Qara. Bahwa istri saya mandul ya Allah. Wakanatim maraati akira. Perempuan istri saya dia itu mandul ya Allah. Ambo lagai rambut ambo la beban. Dan ambo khawatirkan di alun barana. Waj'alhu rabbi radiya. Berilah aku seorang anak ya Allah. Yarithuni. Ini dia apa? Untuk mewarisi aku. Wa yarisu min ali Yaqub. Itulah pepatah Minang tadi. Dari nenek turun ke mama, dari mama ke kama. Kita harus menciptakan anak kemenakan yang berkualitas kalau dapat ilmu agamanya lebih tinggi dari kita. Anak jadi penyakit jeleba di orang awak kini nyomasuan pengaruh negatif. Jangan disarah lo anak ke pesantren lai jadi teroris nyebiko. Di sini orang maraki bom. Ada orang Islam kau nampi cayo pak. Anaknya meminta ke pesantren jalan nak. Wang kau ditangkap sinan dek polisi di pesantren tu menciptakan teroris nak. Merakit bom. Ambo 7 tahun di pesantren pak. Tak ada merakit bom. Anan dipelajari nahu, saraf, hadis, mustalah hadis, tafsir, ilmu tafsir, fikih, usul fikih. Itulah ambo kaum muslimin ditakdirkan jadi mubalik. Kalau tamat SMP tak bisa ke kau pak? Iya kan? Bisa saja ndak tahu ayat-ayat yang dibaca tu, iya kan? Kalau yaf'alu akakatonya, lebih bisa nak SMP tu. Ndak. Fa'ala yaf'alu. Ya kan? Itu hanya bisa di pesantren. Ya kan? Pak Abbas kau tadi apa tanya ke anak mama? Ayo. Apa jadi ada masjid tu? Nang kecil ni ambo marbot. Nan marbot ni. Abang kau nak tahu Pak Basir? Kau sekolah STM Pak. Nan tahu ni paik ke paik, obeng tu jalannya. Itu Pak. Jadi tidak bisa nak STM jadi ulama kecuali kalau nyo mengaji ulama malam. Tapi tidak mungkin Pak. Pelajaran umum di STM tu barik. Tidak bisa ditambah juga kamu. Itu mengkoda ulu mama ambo guru gadang sekolah kamu. Kau Pak. Tu kemenakan sekolah SMP ku taknya menangah. Waang kalau kemengaji joden berhenti di SMP. Tidak kata makan yang mekodo. Kaji ku bercampur-campur aja. Jadi kalau ingin anak awak jadi ulama, khawatir awak negari ku nanti tidak ada orang namun naik mimbar kau Pak. Tidak pandainya. Ada dulu kaum muslimin kama mencari katib daripada kasiak. Saya jadi katib tadi di masjid awak orang siak je. Baraka jauhnya mencari katib ke siak Pekanbaru tu. Ya kan? Jadi orang-orang yang pandai berceramah ini disebut orang siak. Sekarang. Ya kan? Jadi Nabi Zakaria joa nyobujuk di Allah. Nyosuruh bini di Allah jelek ndak. Istri engkau ndak mandul dok. Sebab nan tahu ambo kecil lah. Istri engkau kok kehamil sudah kok. Ya kan? Kamu lagi engkau anak. Walaupun engkau lagai. Langsung ambo lagi namo. Itu namanya lakian. Siapa namanya ya Allah? Yahya. Jadi kata Nabi Zakaria. Ambo bisa mengetahui bini ambo hamil ya Allah. Pertanyaannya apa? Nabi Zakaria itu lah bininya kehamil kecil Allah. Lah disampaikan sekali anak itu laki-laki. Langsung nanti lagadang menjadi nabi. Namanya Yahya. Kan tidak ada awak nyebitun di Allah lah Pak.
Alah dua pak kemudian itu nyo kita tahu ko anak engkau laki-laki ya, anak engkau nanti toke sawit, lihat dah. Dah ada pak. Dak jaleh dah nasib anak. Nabi Zakaria langsung. Ya kan? Kenapa beliau bertanya apa tanda-tandanya istri saya hamil? Beliau belum pengalaman. Kalau ambo tak perlu, kita bertanya ke Allah tanda-tanda istri ambo hamil tu pak. Lambo caliak na tuyuknya hamil. Pertama inyo manjo pak, le tahu manjo. Kalau lah hamil orang rumah ambo pak, nyo sama je kucing minta makan itu. Ya kan? Kucing minta makan kami tu nyo sinduk-sinduk pak. Atau nyo gesok-gesok niku nyo. Amat itu tu pak. Aku lah kemandong lah macam. Sudah tu nyo mutah-mutah. Tengah malam minta putih macam. Ini bapak-bapak. Aku nampak yang susah madok istri hamil. Kama ka dicari putih macam malam. Ya kan? Kaum muslimin, kece Allah ke Nabi Zakaria, tandanya istrimu telah hamil, kamu tidak ada bicara dengan orang 3 hari 3 malam. Orang pun tidak ingin mengajakmu bicara. Jadi malih seorang ngecek Nabi Zakaria 3 hari 3 malam. Inyo betul loh. Deklah serupa itu tu tahu lah inyo bahasa istrinya lah hamil. Anak nanyo minta tu pak, aiko nang kita simak pak. Indak untuk jadi bupati dah. Indak jadi gubernur dah. Indak jadi anggota DPR dah. Indak jadi sajalah. Wa inni khiftul mawaliya waja'alhu rabbi radiya yarisuni wa yarisu min ali Yaqub. Anak yang aku minta itu ya Allah, anak yang engkau redai untuk menjadi pewaris agama. Kemengantian ambo, kemengantian Nabi Yaqub dahulu nenek ambo akan meneruskan misi kerasulan agama itu nak ditiru dah pak. Ya kan? Kalau indak ke pesantren, ibu-ibu muda kau menyekolah anak sebagian, ndak mungkin jadi ulama. Ndak mungkin. Saya bukan memastikan ya. Sebab kok barajana inyo kitab-kitab bahasa Arab, inyo dari SMP, STM, ndak tamakan di otaknya dah pak. Banyak na pelajaran. Jadi khususkanlah masuk pesantren. Kunda ulama kau bisa tak putih nanti pak. Kalau tak putih ulama pak, mungkin memandian orang mati. Saya ada orang tak pandai nanti lah. Betulak-tulak saya pak. Nah, coba kapan nak leh? Nah, itu orang siap macam. Padunya tak pandai. Orang tak pandai mengaji itu ya pak. Mengaji lah setiap pak. Nah bisa ada suara ambo garuk, ambo dia batu. Napas ambo pendek je. Aduh saya alasannya saya disuruh mengaji. Kironya ndak pandai. Jangan ada generasi yang seperti itu di kampung kita ini. Harus generasi yang tahu agama, yang akan melanjutkan bagaimana kita membina Islam semenjak dulu. Sebab Allah pak menjamin Islam tu ndak hilang di dunianya pak. Allah menjamin Islam ndak hilang di muka bumi. Tapi Allah tidak menjamin Islam tidak hilang di Sorolangun. Jalla di Sorolangun, Pak, Allah tidak menjamin Islam tidak hilang di Indonesia. Bisa saja kalau kita lengah, Pak. Apa mungkin kok tercalik dapat TV patang. Orang-orang yang mengaku Islam berpakaian sinterklasnya. Atau nyoma lagu-lagu di Masjid Istiqlal. Itu diizinkan saja pemerintah kini, Pak. Kalau di gereja enggak ada, Pak. Aku di Masjid Istiqlal. Yang dulunya kalau orang salat Jumat, salat hari raya di sana, itu Pak Harto salat di sana. Pak Harto kata orang diktator, tetapi dia meninggikan bara banyaknya masjid nandak batunggak di tengah tua, masjid dibangun dengan daya yayasan
Muslim Pancasila, abara ribu seluruh Indonesia saja itu Pak. Kini terasa dah Pak, bahasa Pak Harto tu elok. Inyo diktator dahulu tu Pak, bukan supaya nyo ndak takut jadi presiden. Pembangunannya tu bisa berlanjut dah. Tu mangko masuk Pak Harto namanya pelita. Ya kan? Nah, pelita. Nah, kalau batuka tu batuka lo konsep orang lain. Nah, cuba lihat dapat gini kan. Di Jakarta je Pak banyak bangunan yang tak sudah. Pergilah Pak ke Jakarta je putar-putar siko saya. Ya kan? Ya. Kena ambo pergi ke Jakarta tu Pak, indak lo jo biaya ambo dodek diundang orang mengaji. Kalau jo biaya ambo pensiun ambo jadi pegawai 2 juta je Pak, pembeli waris nak sampai. Nah, tapi bang kau bisa ke Jakarta, nyo undang dek orang Sumatera Barat, pergi mangah. Banyak bangunan tabangkalai Pak. Ama Pak Harto nak tu Pak. Kalaulah dimulai, ya kan? Itu harus diselesaikan. Ya kan? Kalau kita bentuk generasi yang Islami dengan meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak akan bahagia di dalam kubur nanti meninggalkan anak-anak kita yang mendalami agama. Lah lapuk tulang awak jodagiang dimakan tanah Pak, kita tetap dapat kiriman dari anak kita yang soleh. Ya kan? Jadi semenjak sekarang Bapak Ibu kaderkan nan pandai baca Quran jadi imam. Nyorang nak jadi manci ko la runciang ikunya sejak ketek Pak. Ya kan? Jadi kalau nampak nan pandai mengecek berpidato, kaderkan jadi khatib. Balikannya buku-buku pedoman khatib. Ya kan? Buku lebih murah dari pecel lele, Pak. Pecel lele 22.000. Ya kan? Buku pedoman salat, buku pedoman khutbah, itu balinya bapak-bapak ada nan 7.500, ada nan 8.000. Tapi keratihnya ya ndak keratih licin. Nya ndak keratihnya itu yang penting do isinya. Orang kini kadang-kadang Pak kan perlu casing. Casing. Yang menentukan bukan casing, tapi isinya di dalam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya kan, bukan memikirkan dirinya saja. Sehingga ayat yang diturunkan Allah kepadanya, wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabil. Jadi rasa sosialnya itu tinggi. Ya kan? Nabi itu sekali Pak, diagihnya di orang sebagai sedekah kambing 100 ekor. Berapa? 50 kambing jantan, 50 ekor lo kambing betina. Nah. Sudah kambing tu dielo dek Nabi, anan terfikir dek Nabi, sajak kete ambolah gubalo kambing. Kini ambo jadi rasul, gubalo kambing lo ambo balik. Tu lalai ambo beko. Adik Nabi nyo agi-agi lo kambing tu sepanjang jalan melaki tiba di rumahnya, nyo agi orang sepasang-sepasang. Ko kambing sepasang. Tu orang berterima kasih, 2 kambing dapat. Sampai nyo pulang ke rumah Pak, tinggal sekambing tu cie lain. Ya kan? Nyo dah biar kambing lo. Sudah nyo dah biar nyo pergi salat duha. Ibu Aisyah ko Pak, santiang memasak gulai kambing. Ya kan? Lah masak gulai kambingnya tu Pak, orang sedang ngasih zikir terpengaruh ni. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tak cium di duanya gulai kambing Ibu Aisyah. Baitu kecilnya zikir lah. La ilaha illallah. La ilaha. Di mana orang menggulai kambing seharum
pacah konsentrasinya zikir. Bang kau galak, Pak. Jadi banyaklah tetangga datang. Bu, memasak gulai kambing ibu, yo, tangga bulu hidung kami membau ni. Agihlah kami, Bu. Orang nama minta kau, Pak, kurang adab loh. Langsung sia tu bawa. Andaknya kan piring ketek saya kalau kamu minta tu kan. Aku sia tu bawa. Soal tak habis gulai kambing. Tinggal sasai selai. Nabi pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nabi itu memanggil istrinya, Pak, ya Humairah. Ya kan? Allah masak gulai kambing dia. Allah Rasulullah. Tapi yang mau minta maaf Rasulullah. Bagus minta maaf mana? Banyak tetangga tadinya kecil gulai kambing awak ko harum. Lambo bagi-bagi Rasulullah. Tinggal sasai selai, kuahnya sesendok. Nyogosok-gosok punggung bininya ke adik Nabi. Sadaqta ya Humairah. Benar engkau ya Humairah. Iya kan? Nan sasai itu nan diawaknya dia. Nan banyak tadi itu nan diawak sawananya. Pilah tahgi yang kau orang itu nan diawak. Nan sasai gua besok keluar lo di WC setengah macam. Iya kan? Lain ada suami ibu nan serupa itu. Kalau ibu buat model itu hanya sifat kancah tu dek suami ibu. Ada nalun memakan lelaki kau bagi-bagi kau orang je. Kecik kau punya piti mali kambing. Atu Rasulullah tu. Mari kita tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Bapak Ibu cerita kita mengenai sejarah Nabi siang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita. Untuk lebih berkahnya mari kita doa bersama. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya hayya qayyum ya badi'us samawati wal ard ya malikal mulki ya zal jalali wal ikram. Ya Allah yang maha agung, setelah salat Jumat kami masyarakat Desa Demang berkumpul di Masjid Raudatul Jannah dalam rangka ya Allah mengingat, membaca, mempelajari sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak sekali hikmah pelajaran yang akan kami tiru dari kisah Rasulullah ini. Kami tidak mengulang tahunkan lahir beliau, tapi membaca sejarah beliau untuk kami tiru ya Allah. Dan jadikanlah acara kami ini Engkau berkahi ya Allah. Bertambah ilmu kami, bertambah iman kami, bertambah takwa kami, bertambah kasih sayang kami sesama sekampung ini, bertambah semuanya ya Allah dalam rangka memajukan negeri kami ini. Ya Allah, jadikanlah kami masyarakat di sini, baik pegawai adat maupun pegawai sara, baik bapak kepala desa, baik kepala dusun, yang menjembatani pemerintah untuk memajukan dusun kami ini. Sehatkan beliau ya Allah mengurus negeri kami, dan sehatkan pula kami masyarakat ini. Jadikanlah kami yang Engkau beri rezeki ya Allah menjadi orang mukmin yang pemurah dan bisa berbagi kepada yang lain. Ya Allah, di setiap waktu salat akan masuk, bukakanlah pintu hati kami agar meninggalkan kesibukan-kesibukan untuk mengerjakan salat menyembah Engkau ya Allah. Jadikanlah kami manusia yang pandai bersyukur, dan hindarkanlah kami dari manusia yang kufur. Ya Allah, berilah kami umur yang bermanfaat, berilah kami rezeki yang berkah, berilah kami kampung halaman yang tenteram,
Jadikanlah penduduknya seia sekata ya Allah. Jauhkan kami dari perpecahan dan permusuhan. Lindungilah negeri kami dari azab ya Allah. Hindarkan negeri kami dari bala ya Allah. Jadikanlah anak muda kami anak muda yang berhasil guna dan berdaya guna untuk agama, bangsa dan negara kami. Jadikanlah pemimpin-pemimpin kami ya Allah yang melindungi kami. Pemimpin-pemimpin yang memikirkan kami sebagai rakyat. Pemimpin-pemimpin yang melakukan terbaik untuk negara kami. Rabbana waghfir lana dzunubana waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna ya Allah minas salihin waj'alna ya Allah minal muttaqin waj'alna ya Allah minas sabirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalq Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.